Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidkul Aji Sulia dengan NIM 0516206147. Saya dari Proses Informasi UPJJ Kota Bandung. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas 1 mata kuliah Administrasi Jaringan. Berikut deskripsi tugasnya. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan: kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi TI 10 perangkat, server 5 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kantor cabang total perangkat 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia 192.168.10.0, prefix 24. Desain subnetting: rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan, tentukan untuk setiap subnet. Subnet max, alamat jaringan, network address, rentang alamat IP yang dapat digunakan, usable IP range, alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Baik, berikut adalah thumbnail subnetting yang sudah saya kerjakan. Divisi penjualan memiliki kebutuhan 50 host, maka subnet max-nya adalah 255.255.255.19, prefix 26. Dari mana hasil dari subnet max ini? Yaitu dari perhitungan yang dibutuhkan oleh host. Untuk mengetahui subnet max yaitu 992. Jika di angka kebinerin 192 dibagi 2 dibagi 2 dibagi 2 akan menghasilkan 255. Itu seperti ini. Jika dibutuhkan 50 host dalam satu jaringan, maka menentukannya sebagai berikut. 2 pangkat N dikurangi 2 lebih dari jumlah host. N sama dengan bit host dikurangi 2 karena 1 untuk network address dan 1 untuk broadcast address. Di sini karena kebutuhannya 50 host, maka 2 pangkat 6 dikurangi 2 adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurangi 2 sama dengan 62. 62 sudah mencukupi untuk 50 host. Dari mana angka 6 ini? Jika dari angka 0 terdapat 32 bit, pada angka 192 terdapat 32 bit, 1 bit mewakili 26 dan 0 bit adalah mewakili dari sisa host. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini itu. Dan untuk menentukan selanjutnya yaitu 224 yaitu prefix 27. Sama penghitungannya yaitu 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 32 dikurangi 2 jadi 30, host yang digunakan 30 dan seterusnya, prefix 28 dan prefix 29. Baik, di sini usable range-nya IP yang dibutuhkan untuk 50 host yaitu dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.1.62 192.168.10.62 itu usable range untuk penjualan. Broadcast address-nya 192.168.10.3. Broadcast address itu seperti pemisah dari divisi penjualan. Nah, dalam topologinya, penjualan itu bisa dimasukkan ke dalam konfigurasi VLAN.
pemisah antara pemasaran, cabang, IT, dan server. Lalu selanjutnya untuk pemasaran, kebutuhan hostnya 30 dengan prefix 27 menghasilkan 25, 255, 255, 255, 255, 224, prefix 27. Network address-nya, nah network address-nya itu bisa dipergunakan untuk IP dari si VLAN penjualan ini dalam topologi. Usable range-nya dari 912 karena ini 30, maka saat diubah sini memiliki 32, maka di sini 192.168.10.65 sampai 94 itu adalah 30, dan satunya digunakan network address, satunya digunakan broadcast address menjadi 32. Sama halnya seperti penjualan, cabang, IT, dan server juga. Selanjutnya tabel routing, yaitu apa itu tabel routing? Tabel routing biasanya berada di router. Router itu menghubungkan dua broadcast. Antara di sini broadcast yang dihubungkan yaitu broadcast yang ada di kantor cabang dan di kantor pusat. Karena kantor cabang berbeda kota dengan kantor cabang. Kantor pusat berbeda dengan kantor cabang, sehingga dibutuhkannya WAN, Word Address Network. Destination network-nya 192.168.10.96 dengan subnet max 255.255.254/27. Next hop yaitu perpindahan broadcast melalui router ke cabang. Tabel routing status ini biasanya berada di router atau bisa di switch layer 3. Jadi saat misalnya si penjualan nih mau ngirim data ke pemasaran, atau pemasaran ngirim data ke cabang atau ke IT ke server, pasti melalui router terlebih dahulu. Dari router yaitu 192.168.10.1 akan mengirimkan ke destination network ke 10.0, 4, 1.18, 1.4 di router tersebut, dan akan diteruskan ke. Nah, dari total semua ini host yang telah dihitung ada 150 yang tersedia, sedangkan kebutuhan host 115 yang dapat dipergunakan untuk masa depan. Baik, sekian saja penjelasan tugas 1 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.